A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ibu dan Bapak yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah kita masuk kembali pada kelas aplikasi Istiqomah, yaitu intermediate. Beginnernya adalah KBI, intermediate-nya adalah KAI, advance-nya itu adalah KTI. Kita sekarang ada di intermediate, bagaimana caranya agar kita bisa mentarkib dengan baik. Oleh karena itu, kita harus mulai mundur ke belakang kepada materi KBI kita harus pegang, dan kemudian bagaimana cara-cara nanti di KTI kita harus mulai di kelas KAI ini, dimix, digabung, jadilah namanya KAI. Nah, oleh karena itu 6 pekan pertama isinya akan merupakan sebuah matrikulasi atau mereview kembali, dan kemudian baru nanti secara kontinu belajar dengan benar bagaimana cara mentarkib. Untuk awal-awal mentarkib sampai 6 pekan ini akan saya guide terus, tapi nanti sejak pekan ke-7 ke sana ibu dan bapak sendiri yang akan mentarkib dan menyampaikan. Setiap grup harus tampil, dan kemudian ibu dan bapak setelah tampil kita koreksi, begitu. Namun untuk 6 pekan sekarang itu hanya saya yang akan memberi keterangan bagaimana cara mentarkib, supaya nanti saudara tidak lagi ngatong, kalau bahasa Sunda itu, tidak lagi sulit atau salah dalam hal mentarkib gitu ya. Jadi tidak langsung terjun ke KTI yang sudah di situ bermacam-macam ilmu dimasukkan, tetapi sekarang di KAI itu sama sekali kita benar-benar mengaplikasikan ilmu KBI. Oleh karena itu yang KAI wajib pernah KBI. Tidak bisa ujug-ujug dari tempat lain walaupun dia sudah jadi ustadz, walaupun dia sudah pernah belajar di grup yang lain, terus masuk ke KAI tidak boleh. Itu akan merusak tatanan ilmu-ilmu yang sudah disusun di KBI dengan rapi. Apalagi ke KTI. Tiba-tiba ada yang tadi siang ada yang mau lapor ingin ikut KTI. Tapi dia tidak pernah KBI dan KAI. Wah, langsung ditolak lah. Tidak demikian. Proses kita itu harus bertahap dengan baik. Dari beginner ke intermediate, baru ke advance. Baru saudara aplikasi sendiri nanti. Continue di advance, di KTI itu akan terus berlanjut sampai kapanpun. Tapi dengan cara yang benar. Cara yang benarnya ada di KAI. Oleh karena itu, jangan main-main belajar di KAI. Karena ini adalah justru pintu masuknya agar kita bisa mentarkib dengan benar. Dan ikuti cara-cara yang saya berikan. Tidak boleh membuat kemudian ide baru, cara baru dengan di luar dari yang sudah digariskan. Karena itu sudah dicocokkan dengan ilmu yang ada di KBI, termasuk dari buku yang the latest version, yaitu edisi keempat. Semuanya sudah mengikuti acuan ke sana. Mari kita mulai masuk kepada bahan matrikulasi dulu. Dari matrikulasi barulah kita masuk kepada belajar tarkib, baru nanti menjawab pertanyaan, dan baru ada diskusi terakhir. Persis seperti KAI, begitu. Mari kita lihat tentang matrikulasinya. Saya share. Di sini ada terlihat di layar, cuma belum diperbesar. Begitu ya. Ini adalah tampilan dari coba sebentar, saya cek dulu apakah bisa di duplicate. Apakah sudah besar di layar? Duh, udah.
Belum muncul, Pak. Belum ya? Udah ada, udah. Udah. Ada. Sudah, Oh, Pak. Sudah muncul. Nah, ada yang belum, ada yang sudah. Yang Sudah belum, sekarang. yang Kan belum, dua. yang sudah ya. Yang belum artinya belum lunas bayar wifi-nya. Karena telat begitu ya. Mari kita lihat. Jadi apa yang mau disampaikan saat ini adalah tentang matrikulasi dulu. Matrikulasi apa? Matrikulasi satu buku, yaitu buku tingkat 1. Maksudnya merecover kembali. Artinya apa? Selama seminggu kemarin itu saudara berkewajiban membaca buku tingkat 1. Nanti minggu kedua berkewajiban membaca buku tingkat 2. Baca ulang. Dengan 1 minggu bisa. Karena kita sudah pernah belajar, kita sudah pernah berlatih. Sehingga membaca itu akan jauh menyerap ke otak kita. Gitu. Repeat kembali, mengulang kembali di kelas Istiqomah ini pada tanggal 10 April tentang buku tingkat 1. Nanti pekan kedua adalah buku tingkat kedua. Jangan lupa. Jadi jangan langsung urusannya adalah hanya dengan tabel-tabel yang diajarkan saja. Tapi juga jangan lupa materi matrikulasinya harus juga saudara kuasai. Begitu. Masih ingat tentang gambar ini bahwa apa yang kita bicarakan saat ini hanya akan berbicara mengenai begitu, mengenai apa? Mengenai nahunya, mengenai sorofnya, mengenai sebagian daripada luguhnya, begitu ya, makna kata dan sebagainya. Yang lain-lainnya tidak kita pelajari dulu, yang lain-lainnya gitu ya. Ini nanti saja ya. Misalnya balagoh nanti di KTI dikasih gitu ya. Kemudian tentang bagian yang lebih detail daripada rud atau struktur daripada wajan, tetapi dari syair itu nanti kepada saat kita di KTI ketika ada bahasa-bahasa yang memang tidak mudah dimengerti. Nah, kita konsentrasinya ke sini dulu. Kita konsentrasinya ke nahu sorof. Dan kemudian sedikit lugu. Nahu itu sendiri itu adalah yang merangkai kalimat. Sebetulnya dimulai dimulai dari nahu, dimulai untuk merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat, gitu ya. Nahu untuk membuat kalimat. Jadi kita memulai dari bagaimana cara membentuk kalimat. Tetapi kalimat itu ternyata di dalam bahasa Arab dicirikan posisi dan kedudukannya dengan i'rab. Oleh karena itu ada mengenai i'rab, yaitu perubahan huruf di akhir kata ini menentukan posisi kedudukan dalam sebuah kalimat. Mubtadakah dia, khobarkah dia, fa'ilkah dia, kemudian maf'ulkah dia, kemudian keterangankah dia, begitu. Itu semua tergantung dari i'rab. Saya sudah sampaikan contoh posisi Muhammad. Apabila Muhammad diposisikan ada rofa, Muhammadun, berbeda nanti posisinya kalau dia Muhammadan sebagai maf'ul, kalau ini misalnya sebagai fa'il, ini sebagai maf'ul, kalau ini misalnya sebagai mubtada, tapi juga dia bisa sebagai khobar. Muhammadun itu. Kemudian Muhammadin itu adalah setelah diawali oleh sebuah awamilun, sehingga ini biasanya nanti ketika itu urusannya sebagai keterangan dia. Jadi saya ulangi, pada umumnya ini sebagai subjek, pada umumnya ini sebagai predikat, pada umumnya ini menjadi keterangan. Begitu sederhananya. Begitu juga ketika siapakah Allah? Allah yang melakukan, atau Allah yang sedang menjadi maf'ul, atau Allah yang sedang diterangkan. Begitu. Oleh karena itu seperti contoh misalnya Allah yang fathah ini sebagai maf'ul. Astagfiru, A-nya adalah aku meminta. Gitu, meminta astagfiru, meminta gofaro, meminta ampun. Aku meminta ampun kepada siapa? Harus ada maf'ulnya. Maf'ulnya Allah. Aku meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Gitu. Nah, sedangkan ketika
Allah itu adalah sebagai bagian daripada keterangan, dalam hal ini dia bisa sebagai khobar atau sebagai maf'ul dalam sebuah kalimat maf'ul bih ghairu sharih bismillahirrahmanirrahim, atau dia sebagai khobar bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ibtidai bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u saya memulai bismillahirrahmanirrahim, maka ini adalah jadi khobar gitu. Dan sedangkan apabila Allah yang berperan, Allahu Akbar, Allah ini mubtada yang diterangkan oleh akbaru, yang besar, begitu. Sebagai mubtada dia. Sedangkan khotamallahu ala bihim, maka Allahnya yang khotama, yang menutup. Nah, Allah yang sebagai fa'il, begitu. Jadi pentingnya i'rab dimengerti supaya waktu nahu menempatkan posisi menjadi mudah. Jadi kalau begitu ada yang bertanya, ilmu nahu itu ilmu i'rab? Iya, i'rabnya sebagai tools untuk menerapkan ilmu nahu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ilmu nahu dengan i'rab. Sedangkan sorof itu kata di dalam bahasa Arab ternyata kucing. Ternyata satu kata dalam bahasa Arab itu bisa berubah menjadi kata-kata yang lain melalui ilmu tasrif. Nah, kalau tadi itu nahu melalui i'rab, kalau ilmu sorof melalui tasrif. Ada tasrif yang memiliki berbagai macam domir disebut tasrif lugawi. Ada tasrif yang merubah dari makna, yaitu atau dari bentuk kalimat yang disebut sigot, maka kita sebut sigoti atau tasrif istilahi. Sedangkan ketika mujarodnya sendiri ditambahi dengan berbagai ziyadah, misalnya jadi wajan 7 ditambahi dengan bagian di depannya hamzah begitu, atau kemudian ditambah ista, atau ditambah tasjid di bagian ain fiilnya dan sebagainya, itu semua kita sebut adalah perubahan wazan atau perubahan pola awal. Dari mulai sulasi mujarod menjadi sulasi majid. Di mana majidnya nanti ada yang ditambahi 1, ada tambahi 2, ada yang ditambahi 3. Sebagai contoh di sini, tasrif itu dari kata ba, tasrif istilahi, yang tulisannya adalah telah menulis yaitu fa'ala, bisa berubah menjadi yaf'ulu kalau dia menjadi fi'il mudhari, yaitu yaktubu, yaitu sedang menulis. Antara telah dan sedang ada masalah waktu. Itulah makna fi'il. Fi'il itu sangat tergantung waktu. Kalau masa lalu disebut fi'il madi, yaitu yang ini. Kalau masa sekarang dan datang disebut fi'il mudhari. Sedangkan katibun adalah isim fa'il. Namanya isim itu tidak pernah berubah dengan waktu. Orang yang itu orangnya, nanti juga itu, tadi juga itu. Maka orang yang menulis itu adalah isim. Dia tidak terpengaruh oleh waktu. Fa'ilun. Nah, isim fa'il. Maka disebut adalah pelaku. Isim pelaku. Atau dalam hal ini isim yang menunjukkan pelaku. Fa'ilun. Nanti isim yang diperlakukan yaitu dari ma'ful, maka disebut isim ma'ful. Begitu. Kita punya isim fa'il, kita punya isim maf'ul, kita punya isim alat, kita punya isim zaman, kita punya isim makan, kita punya isim masdar. Itu semua adalah termasuk tasrif. Salah satunya yaitu tasrif istilahi. Begitu juga di dalam sub 1.4 diperkenalkan berbagai macam huruf. Kita tahu ada huruf hijaiyah, kita tahu ada huruf ma'ani gitu. Selain huruf diperkenalkan juga isim. Tadi yang barusan kita sebut, sebuah isim itu tidak berubah dengan waktu, buku tetap buku gitu. Orang yang menulis tetap orang yang menulis kapanpun. Sedangkan fi'il madi tadi itu adalah kalau ini huruf, ini isim, ini fi'il. Tapi fi'ilnya jadi banyak.
Ada fiil madi, masa lalu, fiil mudorik, masa datang dan sekarang, fiil amr, perintah, fiil nahi, larangan. Kemudian ada juga fiil yang ternyata bukan kata kerja, contohnya hasuna, baik, gitu, karuma, mulia. Nah, itu adalah Ah, yang di meja sifat punya siapa? yang berasal dari fiil. Ah, ini? Ya, Mama. Tolong Ibu Intan bantu untuk di mute. Oke. Nah, oleh karena itu, kalimat biasanya terbentuk dari huruf, fiil, dan isim. Huruf, fiil, dan isim. Nah, oleh karena itu, ketika melihat contoh dahaba Muhammadun ilal suki, nomor satu yang paling gampang cari dulu huruf. Karena huruf itu sudah hafal. Saudara punya 26 jenis huruf. Di sini yang jadi huruf mana? Ila. Nah, kalau di situ ada huruf ila, kita sudah tahu. Ada lagi huruf yang lain. Dahaba huruf, bukan. Muhammadun huruf, bukan. Baru kita yang cari kedua adalah isim. Mana isimnya? Ada alif lam, masuki, pasar, gitu. Kemudian Muhammadun, isim nama. Tuh. Dahab, tidak ada tanda-tanda isim. Tidak ada tanwin, tidak alif lam. Bukan kata menjemuk. Begitu. Bukan tidak dimulai dengan makmimu. Oleh karena itu, maka dicurigai ini fiil. Dicurigai fiil, caranya adalah dicek di kosakata. Ketemu ternyata zahaba itu adalah pergi. Sehingga karena zahaba itu dilihat daripada eh, tasrif lugawi, di sini tandanya fathah itu mengandung domir huwa. Karena ini ada huwa, gitu. Berdomir huwa, maka huwa itu bisa diganti oleh domir yang zohir. Asalnya ini mustatir, gitu. Bisa juga diganti, asalnya domir mustatir, bisa diganti yang zohir. Kalau ketemu ada ropa isim berikutnya. Ketemu ternyata Muhammadun ropa, maka jadilah Muhammad yang menjadi fa'il. Karena itu bacanya harus dari fa'il dulu. Muhammad pergi, gitu. Muhammad pergi. Pergi, maksudnya mana? Pergi. Ternyata dahaba Muhammad pergi tidak perlu maf'ul karena dia itu adalah bukan mu'ta'adi. Karena dia pergi, dahaba. Siapa yang pergi? Muhammad. Muhammad pergi, boleh? Boleh kalimat itu. Nina pergi, boleh? Boleh. Kucing pergi, boleh. Apakah kalimat itu sempurna? Sudah sempurna. Tetapi muncul keterangan. Keterangan dimulai dengan ila, huruf tadi, al-suki, ke pasar. Ini keterangannya. Sehingga kalimat ini adalah kalimat maksimal. Ada minimalnya dahaba Muhammadun, minimal sudah kalimat sempurna. Ditambah dengan ilasuki yaitu jer dan majerur. Huruf jarin dengan majerur. Makanya di sini pakai kasroh. Begitu. Inilah salah satu jenis dari keterangan. Gitu. Ilasuki. Begitu. Nah, oleh karena itu dalam pembentukan kalimat kita akan menggabungkan antara isim, huruf, dan fa'il. Fa'ilnya dipilih apakah madi, mudorik, atau amr, atau nahi, dan sebagainya. Campuran dari ini baru disebut sebagai kalimat. Begitu. Campuran berbagai kata yang berupa isim kata, yang berupa huruf kata, yang berupa fi'il, dicampur menjadi kalimat. Begitu. Nah, maka kita lebih dalam tentang sebuah kalimat. Ada yang nanya fiil tadi cirinya apa? Ketika tadi cirinya karena tidak bukan huruf, karena dia bukan isim, ternyata ada yang memudahkan. Kalau dimulai dengan qad, sungguh, qad aflahal mu'minun contohnya. Dimulai dengan sa, akan, saya ulu sufaha'u minan nas contohnya.
dengan saufa. Kala saufa ta'lamun. Saufa itu pasti yang berikutnya adalah fiil. Ini fiil, ini adalah fiil. Begitu. Atau yang ada akhirannya tak tanis. Tak tanis itu ada yang tu, ada yang ti, ada yang ta, ada tak sukun. Itu semua kalau yang begini biasanya atau paling mudah dikelompokkan sebagai fiil karena tidak ada di bena yang lain. Di huruf maupun di isim. Dapat dimasuki nun taukid. Contohnya idrib. Pukulah, idrib. Pukulah. Pakai sukun. Baknya. Idrib. Tetapi ditambahin na di bawah. Taukid sebagai penguat. Gitu ya. Ada sakilah di situ. Maka menjadi idribana. Kenapa jadi bak? Itu sudah aturan. Aturannya adalah bahwa apabila digabung dengan taukid, maka fiil tersebut harus diakhiri dengan fathah atau di situ wajib fathah menjadi idribana. Asalnya idrib jadi idribana. Itu tentang taukid. Maka memiliki yang berikutnya tanda-tanda daripada fiil selain dari di depannya ada beginian. Misalnya kita mengenal ilmu tentang ciri-ciri fiil mudhari, ciri-ciri fiil madi, ciri-ciri fiil amar, ciri-ciri fiil nahi. Yang paling gampang ciri-ciri fiil mudhari karena di depannya ada anita. Kalau ada anita, ada a, nun, ya atau ta, maka itu fiil mudhari. Kalau tidak ada bisa madi, amar atau nahi. Kalau madi diakhiri dengan fathah atau tasrifnya ke bawah. Yaitu a, u, at, tana, tatuma. Nah itu adalah madi. Atau fi'il amr, sukun. Begitu. Atau fi'il nahi, ada lata di depannya. Jadi gampang memang mengenal dari fi'il. Bagaimana mengenal fa'il? Kalau fa'il karena dia pelaku, begitu. Dan di sini disebut bahwa fa'il itu adalah isim marfu. Nah, domah dan tasrifnya atau domah atau tasrifnya ke bawah, tasrifnya itu maksudnya setelah fi'il maklum. Setelah fi'il maklum. Karena kalau majhul fa'il namanya menjadi naibul fa'il. Begitu. Kalau fi'ilnya majhul, kalau bukan majhul disebut fi'il maklum gitu. Contohnya di sini koma berdomir huwa, domir huwa bisa diganti dengan Muhammadun. Kalaupun ini wanita Fatimatun misalnya, maka di sini nanti Fatimatu gitu, tidak pakai tanwin karena wanita Arab. Fatimatu, maka di sini koma pakai ta, tadi tak tanit. Komat harus disesuaikan. Jadi fiil yang menyesuaikan dari fa'il, jangan dibalik. Fiil yang menyesuaikan dari fa'il. Kalau fa'ilnya laki-laki, maka fiilnya pun dipakai yang laki-laki. Kalau fa'ilnya wanita, dipakai fiilnya yang wanita. Contohnya ini laki-laki, begitu. Nah, contohnya di sini kalau yang laki-laki itu huwa, komat. Kalau yang wanita itu hiya, jadi komat, gitu. Itu yang wanita, ya. Nah, sekarang ini diganti oleh fa'il yang di depannya. Tadi yang apa? Yang marfu. Yang ada kebetulan di sini benar domah. Domah tain lagi, gitu ya. Atau tasrifnya, karena tasrifnya nanti kita tahu ada Muhammadun, ya. Kalau dia itu kemudian pelakunya atau fa'ilnya dia sendiri atau mufrad, ketika dua Muhammadiyah, Muhammadani, ketika para Muhammad, Muhammadnya gimana? Muhammaduna, gitu. Bisa begitu, bisa, gitu para Muhammad, gitu. Nah, begitu juga isim fa'il bisa menjadi isim yang biasa menjadi fa'il, yang mu'rab contohnya tadi Muhammadun. Ada juga yang mabni. Dahaba hada. Hada ini menjadi fa'il. Tetapi ini kan tidak berubah. Ini tidak ada domahnya. Tidak ada tanda marfu. Karena hada tidak bisa jadi hadu. Hada tetap hada.
Hada itu adalah kata tunjuk, isaroh. Ini. Oleh karena itu, ini tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin ini. Sebetulnya secara ilmu nahwu sorof sudah selesai. Ini adalah sebagai fiil, ini sebagai fa'il. Gitu ya. Ini murid, gitu ya. Ternyata ini itu atau isyarah itu biasanya wajibnya diikuti dengan musar ilaih at-tholibu gitu ya. Ya. Jadi at-tholibunya ditambahkan sekarang. Yang telah pergi, yang dahaba itu siapa? Aduh, dicoret-coretnya kurang jelek. Dahaba yang telah pergi itu siapa? Ini. Asalnya ini telah pergi. Ini telah pergi, bisa jadi kalimat? Bisa. Tetapi yang terbaik, si ininya diteruskan dari isaroh tambah musar ilaih. Hada tolibu menjadi murid ini yang telah pergi. Itu. Isi mabninya adalah hada. Isi mu'robnya adalah Muhammadun. Bisa juga sebuah fa'il, tapi bukan satu suku kata. Mufrad seperti Muhammadun, mufrad seperti hada. Tapi sebuah kalimat, contohnya kalimat dari fi'il, yaitu tasumu. Ditambah dengan masdariyah. Tasumu. Tasumu itu adalah kalimat sempurna. Tasumu itu adalah tasumu engkau. Tasumu engkau puasa. Atau kamu puasa. Kamu berpuasa. Dikasih antasu. Ini kalimat sempurna. Ini adalah fi'il fa'il. Kamu berpuasa. Tasumu. Dikasih an yang asalnya fi'il fa'il kalimat sempurna. Berubah menjadi isi masdar. Masdariyah itu. Berubah jadi isi masdar. Walaupun tulisannya tasumu, ini harus diperlakukan sebagai isi masdar. Gitu. Antasumu itu sebagai isi masdar. Kemudian di depannya ada fi'il yus'iduni. Ni-nya aku. Yus'idu adalah membahagiakan. Jadinya ada ni. Siapa yang membahagiakanku? Fa'ilnya apa? Sumu, puasamu. Atau kamu berpuasa membahagiakanku. Nah, karena ini dijadikan sebuah isim, asalnya kalimat sempurna fi'il fa'il ditambah dengan an, bisa dijadikan masdar sorry. Nah, ini sorry. Karena dia masdar sorry, maka bisa saja dirubah menjadi saumuka. Saumuka itu puasamu. Gitu. Membahagiakanku. Nah, kalau ini kalimat yang kiri sederhana. Ini adalah fiilnya, ni adalah maf'ulnya, saumuka adalah fa'ilnya. Jadi saya ulangi, fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya saumuka karena pakai u, saumuka, sebuah mudhof dan mudhof ilaih. Saumuka bukan saumun, saumuka tapi dia domah karena dia berupa fa'il. Saumuka. Kemudian maf'ulnya adalah ni, yaitu aku. Kata kerjanya, fiilnya adalah yus'idu. Tuh. Jadi begini, kalau dibuat sorry. Tapi di dalam tulisan di dalam Al-Quran, bukan ini yang ditulis. Yang ada di dalam Al-Quran adalah yang ini. Nah, namanya di sini sebagai masdar mu'awwal. Begitu. Walaupun tulisannya adalah fiil fa'il, ditambah huruf masdariyah, maka ini diperlakukan sebagai isim seperti halnya ini. Begitu. Itu namanya isim masdar. Jadi boleh dong fa'il itu adalah mu'rob. Contohnya begini. Boleh dong dia mabdi. Boleh dong dia masdar. Bisa. Begitu. Begitu juga fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Kalau tadi itu kita cerita beberapa ketentuan tentang fa'ilnya. Sekarang ketentuannya apa? Harus marfu, barusan setuju. Setelah maklum, contohnya ini, bukan majhul.
Yang langsung setelah fi'il boleh tidak? Contohnya doroba. Tapi yang mengandung marfunya diselipi jaidun dulu. Boleh. Tetapi kalimatnya nanti jadi berubah. Karena jaidun didahulukan. Jaid telah dipukul jadi di. Seperti sebuah majhul jadinya. Gitu. Kalau fa'ilnya disimpan di belakang. Begitu. Apakah fa'il itu harus sama dengan fi'il? Terbalik. Fi'il yang menyesuaikan. Fi'ilnya menyesuaikan. Kalau di sini Fatimatu, maka di sini dahabat. Pakai tak tanits karena wanita. Kalau di sini Fatimatu, maka pakai tak. Kalau ini fi'il mudorik. Tadhabu. Kalau yang atas itu adalah fi'il madi. Begitu. Jadi yang menyesuaikan fi'ilnya. Bagaimana kalau jumlahnya banyak? Fa'ilnya. Contohnya dahaba muslimuna. Muslimuna jama. Tetap aja dahaba. Karena yang harus diganti huwa. Yang penting sama-sama laki-laki. Dahaba muslimuna una. Gitu. Harus una. Bukan muslimatun. Muslimatun apa? Wanita. Gitu. Tapi muslimuna. Gitu. Tunnya pakai tak marbutoh itu adalah para muslimah jadinya. Maka ini dahabat depannya. Kalau begitu. Nah jadi jamak atau musana atau mufrad tidak penting. Yang penting harus sesama wanita dan laki-laki. Nah sedangkan maf'ul itu bebas. Namanya juga penderita. Bebas saja kalau maf'ul mah. Contohnya, kalau seandainya fa'ilnya laki-laki, pelakunya laki-laki, kemudian fi'ilnya menyesuaikan dengan laki-laki, yang menjadi maf'ul, yang menjadi objek wanita, tetap aja bebas, boleh. Gitu. Jadi kalau maf'ul mah bebas, tidak ada hubungannya dengan fi'ilnya, begitu. Tetapi maf'ul itu bisa berupa domir, bisa berupa zohir. Yang tadi saya contohkan doroba aliyun zaidan itu zohir, kelihatan zohir, maka dia adalah di situ mansub, ya berharokat nasob. Bendanya disebut mansub, harokatnya nasob, begitu. Tandanya adalah di sini adalah fathah dan tasrifnya begitu. Contohnya di sini jaidun. Tolibaini, nah ini apa ini? Ini adalah kalau di sini doroba aliyun, di sini ada ani, berarti ini berdua. Kalau ini tunggal jaidun, ini tolibaini, berarti dua anak, begitu, berdua dia. Tapi tetap aja depannya sama, doroba saja. Doroba saja, tidak tergantung daripada si maf'ul bebas mau apa saja, mau satu mau dua begitu. Bahkan maf'ul ini boleh diganti menjadi hu. Kalau satu jadi huma, kalau dua dorobahuma, dorobahuma begitu. Nah, jadi kalau demikian, sekarang menjadi mudah. Baik contoh untuk madi, baik contoh untuk mudorik, baik contoh untuk amr, baik untuk yang domir maupun yang zohir. Begitu. Jangan lupa tadi yang saya katakan, kalau dia tanwin domah tain, fa'ilun sebagai contoh, ini mufrad untuk muzakkar. Kalau dia kemudian musana, ani, kalau jamak, una. Tetapi ketika dia itu mu'annas, wanita, maka fa'ilatun. Tunnya pakai tak marbutoh. Kemudian musana jadi tani. Bedanya dengan musananya muzakkar, cuma ditambahi tak. Asalnya ani jadi tani. Kemudian jamaknya fa'ilatun juga. Tapi sebelumnya dikasih pemanjang. Dan kemudian taknya dikasih tak terbuka. Bukan tak marbutoh, tapi tak mamdudah. Jadi dia terbuka. Ini yang disebut jamak. Ini yang kalau rofa. Kalau dia kedudukannya harus rofa. Misalnya dia menjadi fa'il. Misalnya jadi mubtada. Misalnya jadi khobar. Tapi kalau kedudukannya dia harus nasob. Contohnya maf'ul bih. Gitu ya. Maka bukan fa'ilun. Tapi jadi fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina.
Gitu. Sedangkan yang majrurnya yaitu jer atau jar, fa'ilin. Yang tengahnya sama, fa'ilaini, fa'ilina, sama. Begitu. Kalau dijadikan wanita, kalau untuk yang wanita, pakai tan. Naik nasobnya, pakai tin, pakai majrurnya. Sama, depannya mah seperti ini. Cuma sekarang taini gitu. Asalnya tani, jadi taini, ada yaknya. Dan yang lebih menarik, walaupun nasob, dia pakai in. Fa'ilatin. Sama dengan yang majrur, sama persis. Nah, ini nanti saudara akan bingung. Kok nasob tapi pakai in? Nah, enggak apa-apa, sudah begitu dari sana. Ini nanti dipelajari di belakang. Ya, tapi masih di bab ini. Ya, kita sekarang sudah mulai mengenal huruf itu ada yang mabni, ada yang murob ya. Sedangkan kalau isim, kalau huruf itu selalu mabni ya. Kalau isim memiliki arti yang dapat dimengerti, kalau huruf harus digabung dulu dengan yang lain baru bisa dimengerti. Kalau isim bebas digunakan mau apa saja, jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, jadi maf'ul. Sedangkan huruf biasanya digunakan sebagai kata sambung. Huruf yang dikenal oleh kita tadi ada 26, saudara sudah hafal bahkan. Ada yang dikelompokkan asalnya dari isim domir, tapi karena dia mabni, maka dijadikan sebagai huruf. Jadi kelompokkan menjadi huruf. Huruf berapa? Huruf 24, 25, 26. Contohnya sudah. Isaroh juga sama dalikal kitabu, huruf 22 atau 23. Yang dekat atau yang jauh. Mausul yang khusus atau mausul yang tidak khusus. Aladina atau ma atau begitu juga kata tanya, ma sebagai contoh di sini, ma qori'ah, ma qori'ah. Isim syarat contohnya ida, wa ida kilalahum. Nah, itu semua adalah isim asalnya, tetapi isim yang mabni. Karena isim mabni dikelompokkan menjadi huruf begitu. Karena dia isim, maka dia nanti berhak menyandang status. Status jadi mubtada, bisa. Status jadi khobar nanti bisa. Karena dia isi. Gitu. Sedangkan huruf-huruf lainnya tidak. Mabni itu benar-benar mabni, tidak punya sandangan. Sedangkan ada juga huruf-huruf yang menjadi awamil. Jarin contohnya, bi dengan ka seperti lila untuk, ila kepada, ya gitu. Min, dari, dan seterusnya. Ada juga yang membuat kata berikutnya rofa dan yang berikutnya nasob. Gitu. Contohnya kana farikun. Nah, farikun itu rofa. Begitu. Ada juga yang nasoba rofa berikutnya jadi saf ina loha. Nah, gitu contoh. Ada juga yang membuat nasoba untuk yang nakiro. Yaitu yang lijinsi itu. La roiba contohnya. Dan ini kemudian tidak boleh ada tanwinnya. Sedangkan li nasoba lil mustasna itu pengecualian. Sedangkan lil mudhof itu untuk membuat si mudhof. Kalau ini mudhof ilaih, contohnya Bani Israel, Israilanya itu adalah mudhof ilaih, Baninya adalah mudhof, maka dengan ya ini, maka dia menjadi nasob. Maka Bani itu adalah nasob. Begitu. Menasobkan mudhof. Nah, sedangkan la, adakah yang tidak menasobkan? Tidak, nanti disimpan di huruf yang lain, bukan di huruf 4. Nanti ada contoh di huruf 18 gitu ya. Ada juga di itu napi gitu. Ada juga di la menjajemkan gitu ya. Nah, gitu. Nanti kita lihat. Awalnya mudhari yang berubah i'rabnya mudhari membuat yansiba, membuat nasob, contohnya lan. Membuat takjum itu adalah untuk nahi, lata. Membuat jajem doang adalah lam, tundir contohnya. Dan membuat jajem dua, yaitu asartu wal jawabu yajudma in. Nah, kalau pakai in, nanti ada dua, ini tidak kelihatan contohnya. Harusnya contohnya yang ada di buku yang baru, ini pakai yang lama. Yang buku yang baru langsung kelihatan ada dua yang dijajemkan akibat huruf 11. Itu yang mempengaruhi mudhari. Ada lagi huruf-huruf lainnya. Ada nida, ada istisna, ada atfu, ada taukid, ada istiqbal, ada nafi, ada dzarab, dan sebagainya.
Nah itulah ke-26 itu huruf. Sedangkan isim diperdalam lagi di tingkat 1 itu. Dengan apa? Dari jenisnya ada pria wanita, dari jumlahnya jamak, dobal, dan tunggal. Jamaknya juga ada, jamak salim, ada jamak taksir. Begitu juga dari asalnya dia mustaq atau jamid, dari i'robnya apakah mabni atau murab, dari objeknya bisa nakiro atau ma'rifat, dari tanwinya munsorif atau goiru munsorif, begitu. Dilihat contoh-contohnya, tapi kemudian dimulai dari ciri. Ciri itu yang kita tahu berakhiran tanwin an inun, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan maknimu, diawali huruf 1 sampai 6, mulai dari jarin tadi gitu ya. Kemudian menunjukkan nama, berawalan fa'ilun, contohnya kata majemuk, contohnya gitu ya. Nah, dari situ berikutnya kita pindah ke fiil. Fiil itu mulai dari fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, fiil madi pasti mabdi, fiil mamr pasti mabdi, fiil mudhari ada yang mabni 2 biji yang wanita atau yang kena taukid, ada yang mu'rab 12 yang lain mu'rab gitu. Jadi kalau gitu mudhari itu tidak semuanya mu'rab, tidak, hanya 12 dari 14 tasrif lugawi, karena yang wanita jamak tidak mau berubah, dia itu mabni, begitu. Fi'il madi, contohnya di sini dari berwajan fa'ala, contohnya roja'a, khoroja, dahola. Kemudian ada yang fa'ila, ada juga fa'ula. Nah, mudhari madi itu cuma 3, ain fi'ilnya aja yang berbeda. Ada yang ain fi'ilnya a, ada yang i, ada yang u. Yang lainnya sama. Begitu. Dan ketika di tasrif lugawi, diturunkan nanti ditambahi dengan kalau ini baru 1 berdomir huwa. Gitu ya. Nah kalau bukan huwa, ke bawahnya jadi apa? Ada 419. Ada 4 yang fathah, ada yang 1 doma, ada 9 sisanya sukun. Apa itu? Kan kita sudah lihat. Ada 4 yang fathah, fa'ala, fa'ala. Lihat lamnya, lihat lam fiilnya, lihat laknya, semua pakai fathah yang 4 biji ini. Fa'ala, fa'ala, kemudian fa'ala, fa'alata. Itu yang disebut 4 fathah. Ada 1, apa itu 1? Pakai u, lihat lam fiilnya pakai u. Fa'a, fa'alu, gitu. Tetapi ada sisanya 9. Apa ini yang 9? Semuanya pakai sukun. Fa'ala, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Begitu. Jadi ingat 419, oh itu akhiran. Akhiran itu di dalam fi'il madi ada 419. Totalnya ada 14, akhiran akibat perubahan tasrif lugawi. Totalnya ada 14 terbagi dari 4 warna biru, 1 warna merah, 9 warna hitam. Yang 9 adalah sukun, yang 1 adalah doma, yang 4 adalah fathah. Begitu. Akhiran ini di dalam ilmu KBI, ini hanya akhiran, sudah. Berbeda dengan di dalam ilmu i'rab aslinya, ini tidak disebut akhiran, ini disebut fa'il. Kalau mereka bilangnya ini fa'il. Kalau kita di KBI bilangnya ini adalah akhiran. Akhiran untuk apa? Akhiran yang menunjukkan domir, hum, huma, hum, hiya, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, ti, antuma, antuma. Begitu di pesantren belajarnya, menghafalnya. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, begitu. Itu ini ditunjukkan oleh si akhiran. Jadi kalau begitu, kalau di KBI ini hanya akhiran. Akhiran inilah yang menunjuk domir. Domir apa? Domir mustatir, tidak terlihat. Domir yang tidak terlihat.
mustatir. Kalau diperlihatkan, ini domirnya. Sama dengan apa? Sama dengan rofa, karena dia fa'il. Maka dicari domir fa'il yang munfasil rofa, ada kolom 24. Jadi ini sama dengan kolom 24. Gitulah KBI mah enak. Ini adalah sebagai akhiran. Jadi bukan akhirannya itu adalah fathah tadi yang 419. Satu adalah U, satunya adalah sukun. Bukan. Tapi akhiran huruf akhir itu sebagai penanda ada domir mustatir yang tersembunyi, yaitu ada 14. Kalau ini pasti itu, kalau ini pasti ini, kalau tu pasti anak, kalau nak pasti nahnu, begitu. Nah, domir inilah yang kemudian berubah menjadi apa? Fa'il, begitu. Tapi fa'ilnya ini kan masih domir. Ini fa'il untuk yang 12. Kecuali yang huwa dan hiya. Mana hiya? Ini bisa ganti jadi zohir kalau berikutnya ada yang ropak. Contohnya tadi Muhammadun, contohnya tadi Fatimatu. Gitu. Yang lain itu jadi otomatis jadi fa'il. Fa'il. Ada berapa fa'il? Ada 12. Yang dua lagi bisa jadi fa'il, bisa juga tidak. Maka ini namanya boleh. Mustatir yang boleh bersembunyi. Kalau yang 12 lain, mustatir yang wajib bersembunyi. Nanti kalau di dalam bahasa sananya, wujuban. Keren tuh bahasa Arab. Kita mah jangan. Bahasa Indonesia aja. Biar gampang. Oke? Nah, jadi itu adalah fi'il madi. Bagaimana fi'il mudhari? Hanya awalannya ada anita. Contohnya di sini abada jadi ya'budu, gitu. Atau jadi akbudu kalau nya itu aku, kalau ya itu kemudian berarti dia, domirnya huwa. Kalau wanita kalau kamu, sorry, menjadi takbudu. Kalau kami jadi nakbudu, begitu. Begitu juga ketika ada awalan tadi. Saufa, ada sa, ada lam, ada lan. Itu adalah tanda-tanda bahwa berikutnya adalah mudhorik. Tetapi bisa juga dilihat dari ciri-ciri mudhorik. Yang 5522, apalagi yang 55. 55 itu yang berharokat doma. Kemudian 5 lagi yang ada nunnya, ada ani maupun ina. Dan kemudian ada 2 yang untuk jamak, ada wawu. Kalau kita mau bilang jamak itu wawu nun, kalau di dalam aslinya wawu sebagai tanda jamak. Kalau kita mah udah wawu nun saja. Gitu. Kalau itu adalah fi'il mudhorik. Kalau fi'il madi wawu alif. Gitu. Nunnya diganti jadi alif kan gitu. Nun yang diganti jadi alif jadi wawu alif kalau itu fi'il mudhorik atau jadi fi'il madi atau fi'il mudhorik yang dijazmkan itu juga jadi wawu alif. Gitu. Nah, enaknya gitu kalau di dalam KBI mah disederhanakan. Dan ada 2 lagi, siapa wanita jamak. Yang kemudian di situ ada lam fiilnya kena sukun dan dia tidak pernah berubah, gitu. Disebut nuniswah, gitu, sebagai tanda jamak muannas namanya nuniswah, gitu. Tidak berubah, tetap begini. Nah, mari kita lihat. Ini yang 552. Makanya kata Farudi. Yang 5 itu adalah doma. 1. Lihat nih yang biru. Nih, lihat yang biru. Nih yang biru. Biru. Doma. Gitu ya. Yaf'ulu doma. Begitu. Doma. Yaf'ulu doma. Kemudian af'ulu doma. Doma. Begitu. Ada 5 yang doma. Kemudian ada 5 lagi. Yang apa ini? Yang ada ni-nya. Ani ada 4 pasti yang 2-2. Nah. Kemudian ada lagi. Yang wanita. Jadi ina. Gitu. Ani. Tambah ina. Ani. Ada ani 4. Ada ina 1. Udah. Itu ada yang 5.
Berarti sisanya yang dua jamak. Apa itu dua jamak? Itu kalau ada waw, na, nun, waw, nun. Begitu. Kemudian ada lagi. Sorry, kok warnanya jangan itu dong. Waw, nun. Nah, waw, nun. Ini waw, nun. Ini waw, nun. Begitu. Dan sisanya wanita jamak. Ada wanita jamak yang mana? Wanita jamak, jangan lupa. Ini pasti lihat. Wanita jamak pasti ada lam fiilnya pakai sukun. Nah, ya ulna. Begitu juga di sini. Ulna. Nah, itu yang jamak. Itulah cerita 5522 yang sudah pernah diulang. Dan itu akan namanya mudhari itu berubah kecuali yang wanita. Dan wanita ini tidak berubah. Yang 12 lain bisa berubah. Bila jadi nasob, bila jadi jajem. Contohnya kenaan. Itu jadi nasob. Menjadi yang U menjadi A. Tetap si 5 ini aja. Si 5 U menjadi A. Begitu. Terus bagaimana itu si 5 yang merah? Si 5 yang merah nunnya dibuang, namanya hadfurun. Yang ini semua menjadi hilang nunnya, hilang nunnya, hilang nunnya, hilang nunnya, begitu. Lah terus yang dua, yang jamak, hilang nun diganti alif seperti halnya madi. Itu sederhana. Jadi nasob atau jajem itu. Sedangkan wanita, saya katakan tadi, wanita tidak pernah berubah baik dikasih an ataupun dikasih lam. Nah, dengan penjelasan seperti itu selesai urusan fi'il mudhari, tadi selesai urusan fi'il madi, selesai urusan fi'il furu, selesai urusan isim, selesai urusan i'rab, selesai urusan nahwu, selesai urusan tasrif. Bahkan ketika berubah menjadi fi'il amr, gampang sekali fi'il amr. Semuanya kalau dia ain fi'ilnya a ataupun i, dikasih di depannya adalah supaya hidupnya itu enak, sifat fiilnya, maka harus dikasih kasroh, iftah, ijlis. Tetapi khusus yang sukun, uktub, dikasih domah. Gitu doang. Kalau berdua jadi if'ala. Kalau dia jamak menjadi if'alu. Begitu. Kerjakanlah oleh kamu sekalian. Gitu ya. Tetapi karena namanya Amr itu hanya orang kedua, maka jumlahnya hanya 6. Orang kedua itu 3 laki-laki, 3 perempuan. Ada apa di sana? Ada 1, 2, 3. Satunya siapa? Yang jamak laki-laki. Una itu menjadi yang una itu pasti dia jadi wawu alif. Asalnya wawu nun jadi wawu alif. Tadi pun mudhari kayak begitu. Begitupun di fi'il amr. Tidak perlu dihafal, tapi langsung mengerti. Begitu juga yang asalnya di sini domah, u, i, sukunkan. Ini awalnya itu disukunkan. Baik yang lam maupun yang lam dan nun yang wanita. Begitu. Dan begitu juga ada 3 lagi, yaitu ani. Jadi hadfun nunnya aja dibuang. Lina, jadi tinggali, gitu. Dibuang nunnya. Nah, oleh karena itu, dalam proses merubah dari fi'il mudhari ke fi'il amr, hanya membuang anitanya di depan, kemudian menambahkan hamzah wasol di depannya, dicocokkan kasroh untuk fathah dan domah ain fi'ilnya, fathah dan kasroh ain fi'ilnya dikasih kasroh. Sedangkan kalau domah tetap pakai domah. Gitu aja. Ini yang 1, 2, 3 tadi. Satunya adalah yang jamak laki-laki. Kemudian 2-nya adalah yang sukun. Baik untuk tunggal utamanya dari apa namanya fi'il amr. Dan untuk yang wanita. Karena wanita sukanya sukun. Selalu sukun wanita itu dimanapun, baik di amr maupun di mudhari maupun di madi, dia selalu sukun. Wanita tuh sukun kalau dalam bahasa Arab. Gitu. Sedangkan yang sisa, yang asalnya dari ani-ani tinggal a, tinggal i-nya, tinggal a. Gitu. Asalnya aslinya di dalam fi'il mudhari'nya itu ani, sama ina. Gitu. Jadi i.
Sederhana, fi'il amr. Begitu juga fi'il madhi. Nahi cuma ditambah lata saja di depannya. Persis seperti fi'il mudhari caranya. Depannya lata, bukan pakai hamzah wasol, tapi pakai lata. Karena la-nya adalah la nahiyah. Domir, barusan sudah diterangkan. Domir itu kata ganti orang atau pronouns gitu ya dalam bahasa Inggris. Mabni secara mutlak ini tidak bisa berubah. Karena tetap anak. Iyaka tetap iyaka, hum tetap hum. Aslinya domir itu ada yang berdiri sendiri, ada yang kembali. Ada yang berdiri sendiri, munfasil, ada yang nempel, mutasil. Yang berdiri sendiri, yang rofa dan nasob. Yaitu ini apa? Domir nomor 24, ini nomor 26. Sedangkan ada juga nomor 25 apa? Mutasil tapi rofa. Gitu. Sorry, salah lagi. Mutasil yang nempel tapi nasob itu adalah 25. Begitu. Terus sisanya apa? Adakah mutasi ropa? Nah ini dia. Mutasi ropa itu tadi yang mutasilnya itu, yang nempelnya itu adalah ciri-cirinya. Tapi bentuk tulisannya kalau cirinya dirubah, tadi cirinya yang A, U, dirubah jadi domir, domirnya adalah ropa yang ini. Kedua ini adalah mustatir. Sebetulnya mustatir bisa di bawahnya. Bisa. Mustatir itu di bawah mutasil dan munfasil yang dua-duanya ropa. Itu adalah mustatir. Siapakah mustatir itu? Ada 12. Yang wajib sembunyi, dua yang wajib sembunyi, 2 yang boleh sembunyi. Yang boleh sembunyi apa? Huwa dan hiya, kadang-kadang sembunyi, kadang-kadang diganti sama johir, itu maksudnya. Yang wajib sembunyi, yang sisa 12. Anta, antuma, kum, dan sebagainya. Itu siapa? Mustatir, yang dicirikan oleh tanda-tandanya akhirannya dikonvert menjadi munfasil yang ropa, huwa, huma, dan seterusnya. Itu konsepnya. Jadilah gambar ini sederhana. Begitu. Nah, kalau merujuk lagi pada buku aslinya, ribet. Ada baris lah. Gitu, diklasifikasi. Ada wujudan lah, dan seterusnya. Dan bahkan yang mutasil ini pun bukan tanda, langsung disebut ropa. Gitu. Padahal ropa itu turunan dari asalnya tanda, tanda menghasilkan munfasil, munfasilnya ropa, maka dia jadi fa'il. Begitu. Maka oleh karena itu, saudara, ketika saya bawa ke KBI, mesti menolak otak yang pernah belajar dari guru lain atau dari ustadz lain. Karena berbeda. Nah, kalau di saya diubah menjadi sedemikian rupa sehingga jadi sederhana. Inilah produknya. Ada munfasil ropa. Ini berapa? 24. Ada munfasil yang nasob 26. Ada yang mutasil baik yang nasob maupun jar itu boleh bentuknya seperti ini. Ini adalah 25. Puhi dia lelaki, huma hima mereka berdua, him jamak laki-laki, begitu. Tapi kalau ropanya huwa huma hum, huwa huma hum, iya huma huna, gitu kalau di pesantren. Ada juga iyahu, iyahuma, iyahuma. Nah, iyahum, iyahuma. Nah, ini semua adalah nasob dan pasti nasob. Dan ini diperuntukkan, kesengajaan ini diperuntukkan untuk maf'ul bih. Jadi nanti ketika ketemu di Al-Quran kalimat seperti ini, walaupun di awal kalimat itu bukan ismiyah. Kalau ketemu ini, walaupun di awal kalimat ini adalah sebetulnya domir. Domir itu ada klasifikasinya isim domir. Maka harusnya dia jadi ismiyah. Ternyata bukan ismiyah. Khusus untuk tulisan ini pasti fi'liyah. Harus dicari fi'il di belakangnya. Contohnya, iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Itu jadi maf'ul bih. Tidak bisa dijadikan isim. Belakangnya fi'il sebagai khobarnya. Nggak bisa.
Karena apa? Karena ini tidak bisa. Dia hanya sebagai nasob. Kalau nasob nggak mungkin jadi mubtada. Nggak mungkin pula jadi khobar. Dia hanya bisa sebagai maf'ul bih. Begitu. Enaknya kalau mengerti, itu tidak bukan karena hafalan. Ngerti, oh iya dia nggak mungkin lah jadi maf'ul. Nggak mungkin jadi khobar. Gitu. Nggak mungkin juga dia jadi fa'il disimpan di depan. Nggak mungkin. Dia nasob. Kalau nasob ya hanya jadi maf'ul bih. Dalam kalimat yang namanya fi'liyah gitu. Nah, sedangkan yang ini ketika dia berhubungan dengan isim yang lain, maka dia statusnya jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu adalah majrur, maka jar tulisannya begini. Nempel ka kum huwana huwa. Tapi juga ketika dia nempel pada fiil, langsung setelah fiil ada tulisan macam begini, maka dia adalah nasob. Bentuknya begini sama. Tapi yang satu jar kalau nempel dengan isim, satu jadi nasob kalau nempel dengan fiil tuh. Enaklah kalau di KBI mah. Kalau yang begini, ini ropa dia munfasil berdiri sendiri. Dan ini sebagai hasil kalau di dalam fiil, hasil daripada tanda-tanda di depannya yaitu ciri-ciri a, u, a. Nah itu jadinya apa? Jadinya ini huwa, jadinya ini huma, jadinya ini huwa. Siapakah itu? Rofa munfasil. Oh, rofa munfasil. Padahal tulisan yang nempel ininya adalah munfasil, nempel betul. Tandanya nempel, hasilnya adalah ropa munfasil. Karena dia ropa, maka ini disebut fa'il gitu. Memang di dalam ilmunya tidak lurus. Anda itu disebut fa'il otomatis. Tanda otomatis disebut fa'il. Apa kok contohnya fa'il? Bagaimana tanda-tandanya itu Pak? Itu adalah ropa. Nggak bisa. Jadi itu hanya tanda saja a-a-u-at itu. Sedangkan domirnya sendiri adalah ini. Yang munfasir rofa. Ini adalah fa'il karena dia rofa. Nah gitu. Turunannya begitu. Maka konsisten antara ilmu tentang domir, ilmu tentang fi'il madi mudhari, ilmu tentang tanda fi'il fa'il mudhari, konsisten semua berhubungan. Nah, untuk kita mengetahui fi'il, satu-satunya cara adalah mujarrad. Nah, ini penting. Kita sudah berulang kali. Mujarrad itu semua ada kecuali huruf dan isim nama. Tidak perlu mujarrad. Maka, identifikasi kata, saya harap saudara kalau di kelas KAI sudah mahfum. Kalau melihat sebuah kalimat nomor 1, katanya harus dicek dia huruf atau enggak. Huruf atau enggak itu adalah ada 26 yang saudara sudah hafal semua. Makanya oleh karena itu harus hafal namanya huruf. Nggak bisa. Masuk KAI huruf nggak bisa. Huruf itu wajib hafal di KAI itu. Karena apa? Ketika melihat sebuah kalimat, nomor 1 diuji dia huruf atau bukan. Kalau bukan huruf, karena saudara tidak ada di otak saudara, maka ciri isim dicek. Ada cirinya enggak? Kalau ciri isim tidak ada, maka dia sangat mungkin fi'il. Nah, dicek dulu fi'il mudhari paling gampang. Depannya ada anita atau enggak. Kemudian belakangnya ada una, una, fa'alu, fa'alu, fa'ala, fa'alu, fa'alu, fa'ala, fa'aluna, dan seterusnya yang fa'aluna. Itu semua adalah fi'il mudhari dicek. Kalau ketemu, maka cari domirnya. Begitu juga kalau tidak ada tanda-tanda fi'il mudhari, mungkin ada fi'il madi, tapi belakangnya harus a, u, at, dan seterusnya. Kalau ternyata memang ketemu, cari domirnya. Tapi kalau ini tidak, maka jatuhnya adalah fi'il amr sangat mungkin. Tapi dicek apakah dia belakangnya jajem, yang tadi 1, 2, 3 contohnya. Akhirannya 1, 2, 3, dan depannya ada i dan ada u, yaitu hamzah wasol. Kalau ya, maka ketemulah domir. Kalau ini tidak. Yang mana tidak? Ini bukan, ini tidak ketemu, ini tidak ketemu, ini tidak ketemu. Bahan diskusi, skip.
Tanyakan, diskusikan dengan teman sebelah, diskusikan dengan kawas, diskusikan dengan walas. Kalau nggak ketemu juga, diskusikan dengan musyrif. Ini apa benda ini? Kok saya tidak melihat dia sebagai huruf, tidak melihat sebagai isim, tidak melihat sebagai fiil mudhorik, tidak melihat sebagai fiil madhi, tidak melihat sebagai fiil amr. Baru kita diskusikan. Begitu. Ini ciri cara identifikasi seperti ini yang sudah saya buat untuk saudara-saudara sekalian di kelas KBI, hanya ada di kita, tidak ada di tempat lain. Harus dipahami, begitu. Nah, maka berikutnya saudara diberikan lagi di tingkat 1, ma'lum atau majhul. Tahu menolong, ditolong, ini majhul. Ada aturannya. Doroba jadi duriba. UI. Kemudian kalau dia itu adalah pada mudhorik jadi UA. Gitu. UI, UA gitu. Nah, udah dipelajari waktu itu. Udah berkali-kali. Bahkan ketika majhul pada sulasi majid juga diberikan caranya. Kemudian ada yang sedikit berubah, ada yang sedikit tidak berubah. Majid, apalagi mudhorik hampir tidak berubah. Begitu. Sama dengan jarud. Nah, ibul fa'il jadi muncul. Kenapa jadi muncul? Karena tadi kita bercerita majhul. Majhul itu menghasilkan bahwa maf'ulnya berubah menjadi menduduki fa'il, maka disebut naibul fa'il. Ini pun sudah kita pelajari yang majhul maupun yang maklumnya. Ada muncullah naibul fa'il sama dengan fa'il gitu. Asalnya adalah maf'ul. Dan terakhir dari tingkat 1, kita pelajari tentang fi'il yang sahih dan fi'il yang mu'tal. Yang sahih itu kalau tidak mengandung alif dan wawu, yaitu ayu. Kalau tidak ada ayu, maka itu sahih. Kalau ada ayu, maka mu'tal. Yang sahih, kalau benar-benar dia itu salim, tidak memiliki hamzah. Kalau memiliki hamzah disebut mahmud. Kalau dia memiliki 2 ain fi'il yang digabung dengan lam fi'ilnya di tasjid, maka disebut mudho'af gitu, digabung ya. Kalau ada yang bergabung disebut mudho'af, kalau ada hamzahnya disebut mahmud, kalau sama sekali tidak ada maka disebut sahih salim. Yang mu'tal kita tahu kalau di depan disebut mitsal, kalau di tengah disebut ajwab, kalau di belakang disebut nasib, kalau depan belakang disebut lapif, mapru, kalau di belakang 2 biji disebut makrun. Begitu. Itu adalah mu'tal. Contohnya sudah dikasih, tidak perlu lagi. Lazim dan muta'addi ini hanya betul-betul harus dilatih. Ini nggak ada ilmunya. Mana lazim, mana muta'addi? Yaitu contohnya dari kalimatnya, dari artinya. Ada yang tidak perlu maf'ul, ada yang perlu maf'ul. Yang perlu maf'ul disebut muta'addi. Yang tidak perlu maf'ul disebut lazim. Begitu aja. Nah, kasih juga contohnya. Dan bahkan ada yang lazim pun bisa diubah menjadi muta'addi. Dikasih wajan apa? Kasih wajan 7, kasih wajan 11, kasih wajan 13. Apa ini? Ditambah 1 huruf, ditambah 1 huruf, ditambah 1 huruf, ditambah 3 huruf, yaitu wajan 10 ista. Begitu. Tapi kemudian kita kasih contoh juga. Ya. Nah, sedangkan saudara yang barusan mengerjakan soal, sebentar, mengerjakan soal, sebentar. Ini terlihat di layar nggak? Sudah, Pak. Terlihat. Ada, Oke. ada. Nah, Sudah terlihat. mari kita lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Coba ada berapa huruf ini? Ada berapa kata ini? Kita cek. Ada berapa? 13. 1, 13. 13. Yu'minuna bil ghaibi dipecah enggak? Ya. Pecah. Iya. Wa
Satu. Sendiri. Yuminuna. Satu. Solata. Satu. Wa. Satu. Mina. Dua. dan ma. Wajakna. Dan ma. Yunfiku. Coba hitung. Kita hitung sekarang. 13. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa? 13. Kalau memang 13, karena 13 saudara melakukan apa? Nulis. 1, 2, 3 sampai 13. Udah? 13? Sudah. Setelah 13 ada kopi dari sini pindah ke sini, kopi dari sini pindah ke sini yang 13. Jadinya, Tulisannya Pak Muslim. hah? Belum muncul tabelnya. Hah? Kok belum? Tabelnya belum muncul. Innalillahi. Kalau gitu keluar dulu. Kalau begitu saya keluar dulu. Kok tadi udah muncul katanya tadi ya? Yang muncul ayatnya. Soalnya muncul. Oke, kalau gitu saya start dari depan lagi. Start dari depan. Start dari mana ini? Aduh. Share. Start Si Empu dari sering ke- diajar. Mana jawaban? Ini dia. Oke. Ada nggak di layar? Ada. Ada. Ya, Ada. depan lagi. Ini. Oke. Nggak ada, Pak. Jadi dua. Nggak ada. Yang ada telurnya. Hah? Tutup sama itu. Normal. Belum Iya, ada telur. tabelnya, Pak. Ini kapalnya. Tabelnya Tabelnya belum belum keluar. Nih, yang saudara lihat itu, ini. Sorry. Ya, hilang lagi. Template. Yang ini nih. Apa tulisannya? Jawaban. Jawaban tugas. Kalau telurnya mah sama dengan yang tadi, cuma ini adalah Jawaban tugas. jawaban tugas. Oke. Tadi sudah dihitung berapa? Ada berapa? 13. Jadi 13. Sesudah dipindahkan, jadinya alladzina yu'minun seperti itu. Kemudian dicari, artinya mulai paling gampang adalah dari huruf. Jadi saudara ngerjakan tidak harus dari satu sebetulnya kalau mau mencari arti. Dari yang paling tahu saudara di sini mana? Nomor 3 atau nomor 5? Pilih. 3. 3. B. Dengan. 5 tahu nggak? Dengan. 8 tahu nggak? Dan. 10 tahu nggak? Jalan min dari ma. 10. 12 tahu nggak? Mereka. 12 mereka. 1 tahu nggak? Orang-orang yang Tuh, udah berapa yang saudara tahu nih? Ini berapa itu? 1, 2, 3, 4, 7. 5. 7 udah dapat dari 13. Tinggal 6. Kan gitu. Iya. Tinggal 6. Sekarang cari yang paling gampang yang ada isimnya. Ciri isim nomor berapa contohnya? Al-Ghaibi nomor Al-Ghaibi. 4. Yang mana lagi? Mana lagi? Rojakna. Rojakna. 11. 11 Nah, rojakna. masa rojakna? Yunfiquna. Enggak ya rojakna mah. Udah nggak ada lagi. Udah cuma ya. Sudah ada lagi. Baru berikutnya saudara pilih lagi apa? Ini apa itu? Dari mana saudara tahu mudhari? Berawal dari yu. Ini tahu dari mana mudhari? Mati rojakna. Mani, karena ada sukunnya setelah di kopnya gitu ya. Kemudian ini adalah madi. Berikutnya harus dicari apa? Mujarrodnya. Nah, setelah mujarrodnya saudara buka ke
Kamu. Kosakata, dari kosakata gampang langsung cari artinya, kan gitu. Ditambah lagi ilmu mengenai tasrif, ada una di sini, ada una di sini, ada una, berarti mereka gitu. Rojakna berarti kami. Gitu tuh. Tambahkan, maka saudara sekarang udah bisa mengisi. Mari kita teruskan. Aladina tadi orang-orang yang Yang huruf nomor berapa? benar. Mausul. Apakah dia mabni atau murab? Abdi. Sampai di situ dulu. Sampai di situ dulu. Aladi. Nah, Aladina orang-orang yang karena mausul, maka saudara perlu Masih hujan sekarang? silah. Tidak ada hujan. Ya. Oke. Yu'minuna itu jadi silah. Silah. Tapi tadi sudah ketemu sebagai fiil apa? Mudore. Mudore. Wajannya dari mana dia tuju? Una. Wajan. Dengan yu itu biasanya dia mana yuminu. Dan saudara cari mujarradnya di halaman 50. 50. Karena ada una domirnya. Dengan ada mausul dan sila, ini mausul, ini sila. Jadilah dia mausul sila. Dina yu'minuna orang ya. beriman, begitu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu cukup selesai sebetulnya. Iya, tetapi permasalahannya beriman ini wajan 7. Memerlukan apa wajan 7? Maf'ul bih. Karena tidak ditemukan, ketemu nggak maf'ul bih yang memiliki i'rab fathah? Masa nggak ada, karena yang ada adalah bi, apa itu bi? Huruf jari. Jari huruf 1. Al-Ghaibi majrurnya, maka di sini kasrah. Nah, ini harus diambil jir dan majrur harus jadi JM. Harus JM di situ. Karena JM, maka di kanannya harus digabung. Oke? Nah, tapi karena dia ini adalah fiil fa'il yang membutuhkan ini, nanti ini pasti nyambungnya ke sini. Pasti dibutuhkan oleh ini. Dibutuhkannya karena ini adalah yang dicarinya maf'ul, maka ini nanti disebut maf'ul bi goiru. Nanti di sini. Sampai di sini berarti mausul, saya ulangi, mausul dan silah. Berarti di sini sampai di sini namanya mausul silah. Mausul silah ini karena dimulai dengan mausul, maka mausul itu pasti menerangkan sesuatu sebelumnya. Ternyata sebelumnya yang diterangkan adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib ini, yang diterangkan sebelumnya tentang adalah mutakin, kayak di ayat 2 nomor terakhir 9. Maka kita sebut bisa badal, bisa sifat. Tetapi nanti efeknya kepada arti. Kalau sifat maka dijadikan yang. Kalau badal nanti dijadikan yaitu. Nah, kalau badal jadi yaitu. Kalau sifat jadi yang. Oke. Kalau kita anggap ini jadi badal sampai di sini, ini badal ke atas. Selesai kalimat, selesai. Ternyata ada wawu. Si wawunya bilang saya ini atau ke 13. Maka ini disebut berikutnya menjadi matubnya. Ternyata bukan hanya satu kalimat fi'il tadi yang dari halaman 102 wajan 7 berdomir hum. Dan ini kalau mau sendiri dia matubnya kedua begitu.
Iya. Tapi karena dia tidak berdiri sendiri, dia juga memiliki di sini adalah sholat. Berarti dia nanti kepada siapa? Kepada fiil yang di atasnya. Berarti ini satu kesatuan. Maka ini jadinya maf'ulnya maf'ul kalimat. Maf'ul kalimat kemana? Dari 2 sampai 4. Gitu. Jadi walaupun di sini tulisnya matub kedua itu dibuang, boleh. Kalau besok misalnya saudara bilang, ini nggak perlulah, langsung saja ini kalimat. Boleh, boleh. Karena sekarang yang dimaktubkan adalah kalimat sempurna terhadap kalimat sempurna. Ini namanya maktub. Ini namanya maktub ilahi. Ini namanya atau. Jadi ini huruf atau memiliki maktub. Maktub ilainya ke sini. Maka sering disebutnya maktub ke gitu. Iya. Maktub ke ini gitu. Kalau bahasa aslinya maktub ilahi. Bahasa aslinya ini maktub, yang ini maktub ilahi, ini atop gitu. Oke? Oke, karena begitu maka tadinya asalnya sampai di sini mausul silahnya memanjang sampai di sini. Sampai bawah. Karena ada wawunya. Ketemu wawu lagi. Dan min. Min itu apa? Huruf Jari. Gitu, min itu huruf jari. Kemudian maknanya berarti majrur. Gitu kan? Ini ada jari, ini majrur. Tapi mak sendiri dia adalah mausul. Membuktikan mausul. Silahnya adalah fiil. Ketemu rejana ini adalah fiil madhi. Maka berarti ini mausul dan silah. Sampai di sini selesai mausul dan silah asalnya. Cuma si silahnya memiliki di sini hum yang nempel. Ya, berarti dia adalah nanti menjadi maf'ul. Berarti mausul silahnya. Mausul silahnya diperpanjang. Tadi majrurnya asalnya di sini. Jadi ikutan memanjang. Begitu. Jadi ikutan memanjang. Berikutnya apa? Yunfikuna tadi jawaban kita. Sorry, ini tadi adalah mausul silah. Jadi jar majrurnya sampai di situ. Dan kemudian sekarang ya di sini fi'il mudhari wajan 7 halaman 113 domirnya hu. Sebetulnya inilah yang maktub juga kedua. Yang tadi juga ini maktub kedua. Tapi kalimat ini adalah sebagai fi'il mudhari'nya yang atas apa ini dari jar majrurnya adalah maf'ul bi ghairi sharih, tetapi di awal namanya muqaddam. Berarti ini nanti maf'ul bi ghairi sharih muqaddam. Nah, berarti satu kesatuan ini apa? Satu kesatuan kalimat sempurna yang dimana maktubnya sama kedua 4 yang ini. Ini maktub ke situ juga, ini maktub ke situ. Berarti balik lagi mausul silahnya yang asalnya segini bertambah panjang ke sini, bertambah panjang sini, satu kesatuan. Mausul silah yang inilah yang tadi disebut badal kemudian selanjutnya begitu. Tetapi ketika diurai aladina di awal kalimat, maka yang pertama aladina itu statusnya adalah sebagai mubtada dan kemudian silahnya sebagai khobar. Jadi yang bawah nanti di sini nanti sebagai khobar, tapi dimulai dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih ghairi sharih anak kalimatnya. Karena ini adalah khobar. Sampai di situ selesai. Tapi karena ada wawu penyambung, di situ pun ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maka ini menjadi bertambah panjang khobarnya. Ikut memanjang dengan MS-nya. Di situ ada wawu lagi, ada maf'ul bih ghairi sharih muqaddam, yang di bawahnya ada anak kalimat, yaitu anaknya sim mausul, yaitu sebuah kalimat sempurna, maka warnanya menjadi biru, begitu. Sehingga itulah yang menjadi maf'ul bih ghairi sharihnya dari mimma rojaknahum.
Fiil fa'ilnya yang mana? Yang bawah, yaitu fiil fa'ilnya sendiri yang bawah. Berarti ini kalimat sempurna ini digabung dengan yang atas, mausul silahnya nyambung, maka khobarnya pun asalnya begini, menjadi begitu, jadi segitu khobarnya. Oleh karena itu, maka khobarnya menjadi nyambung. Begitu caranya. Jadi urut-urutan yang saya kerjakan tadi, itu yang harus saudara lakukan juga, belajarnya seperti itu. Kalau itu sudah dilakukan, kata-kata di sini pindah ke kanan. Caranya, tadi kalau saya pakai badal, pakai tambahkan yaitu. Orang-orang yang gitu ya, beriman kepada yang gaib. Tulis di sini, kepada yangnya kan di sini nggak ada. Di sini hanya terhadap, dikasih aja dalam kurung gitu. Kepada yang gaib dan mendirikan sholat dan mendirikan sholat. Nah, di sini mereka dan mereka mendirikan sholat, pindahkan. Dan nah, kalau yang ini bagaimana? Ke bawah dulu, ke fiil fa'il. Dan mereka menginfakkan dari apa yang kami telah rizkikan kepada mereka. Begitu. Jadi harusnya di sini dan mereka menginfakkan dari sebagian yang kami telah rizkikan kepada mereka. Begini pemindahan kata dari sini menjadi ke sana. Tetapi ini ternyata harus dicocokkan. Begitukah terjemahannya bahwa tadi ini didahulukan menginfakkan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka? Benarkah kalimat ini? Benar. Cuma untuk pengertian bahasa Indonesia, maka dirubah oleh Kemendag kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sama, cuma padanya nggak pakai dalam kurung begitu. Ya, jadi begitu caranya untuk ngecek. Oh, bedanya apa? Saya di sini pakai mereka mendirikan sholat, di sini menegakkan sholat. Tidak ada merekanya, tidak ada mendirikan, diganti jadi mendirikan. Tidak apa-apa, gitu ya. Orang-orang yang beriman, di sini saya pakai kepada yang gaib, di sini orang-orang yang beriman pada yang gaib. Oh, nggak pakai ke, dan seterusnya begitu. Jadi, itu caranya bagaimana mentranslate dari mulai ada berapa biji tadi, gitu caranya. Kemudian di copy, kemudian diartikan, kemudian dimasukkan masuk-masuk, kemudian dikelompokkan, kemudian dikonekkan, kemudian tahu ini jadi satu konek, maka di sini pun sama. Mubtada khobar ini tidak memiliki i'rab karena sebuah kalimat sempurna. Jar majrur juga tidak memiliki i'rab. Tetapi dalam posisi sekarang, orang-orang yang ini adalah membadal. Badal kepada siapa? Badal pada mutakina. Mutakina dimulai dengan li. Li itu adalah jari. Maka mutakina adalah majrur. Maka kalimat yang sekarang kita bacakan, ini sekarang diberi i'rab majrur. Ini kalimat sempurna, tapi tidak memiliki i'rab aslinya. Tapi duduk pada posisi sebagai majrur karena diikat membadali si majrur sebelumnya. Begitu. Ya, contoh ini jar majrur tidak memiliki kedudukan, tetapi dia duduk dibutuhkan oleh si wajan 7 menjadi maf'ul bih, berarti dia nasob walaupun jar majrur. Begitu. Kalau ini jelas nasobnya. Bagaimana juga dengan yang ini jar majrur juga nasob karena dia maf'ul bih di awalnya. Begitu. Padahal namanya jar majrur tidak memiliki i'rab. Begitu bahasanya. Jadi duduknya di mana? Itu yang dibutuhkan. Nah, hasil daripada ini yang saudara kerjakan, saya kumpulkan jawaban tugas pekan saudara. Saya ambil dari kelas 1. Nomor 1. Ada yang hadir kelas 1? Mana? Coba saya lihat di layar. Di sini ya. Aladina dia dijadikan rofa karena di sini mubtada. Karena sebagai mubtada. Begitu.
Ketika dia ini boleh disebut rofa kalau di sini mubtada. Kalau cerita badal kepada lil mutakin itu keseluruhan yang kuning itu baru badal. Kalau mau tahu bahwa Aladina boleh menjadi mubtada, buka buku halaman 506. Di situ tentang mausul silah bahwa Aladina bisa menjadi mubtada kalau di awal kalimat. Begitu. Nanti saudara buka 506. Tentunya edisi baru ya, kalau edisi lama entah berapa ya. Kita pakai edisi baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang harus dicermati di sini di grup 1 adalah ini tidak digabung sebagai maktub ke yang 24. Nah, jadi ini harus ada maktubnya. Kenapa? Karena ini fi'il fa'il maf'ul bi, yang bawa fi'il fa'il maf'ul bi boleh bersama-sama dan punya warna yang sama-sama hijau kalau ada penghubungnya. Berarti ini harus ada maktubnya. Seperti yang bawah sudah ada maktubnya, yang bawah sudah benar. Tetapi yang bawah salahnya, maf'ul bih muqaddamnya bablas ke sini. Yang tengah sebagai apa? Nggak tahu. Sebagai fi'il fa'il. Salah, ini harus dihapus. Maf'ul muqaddamnya sampai di sini. Maf'ul muqaddamnya punya anak buah. Kok punya anak buah? Anak buahnya dari asalnya jer ke majrur. Majrurnya adalah ma. Maknya punya kalimat fi'il fa'il maf'ul bih. Nah, gitu. Jadi ini harus dibuang, diluruskan ke bawah. Ini justru yang harus digaris. Dia adalah fi'il fa'il sendiri. Ini mausul silahnya benar, ininya adalah benar, ya. Nah, ini tiba-tiba ada cerita begini. Kepada perkara-perkara yang gaib. Di kiri tidak ada perkara-perkara. Di bawah serta membelanjakan. Di sini tidak ada cerita belanja. Jadi di kanan itu harus ngambil dari kiri. Kalaupun ada yang mau ditambahin, pakai dalam kurung. Begitu. Ya. Oke. Kemudian, bagus di sini. Diambil dari halaman 50. Yaitu amanah, ya'manu, yu'minu. Aminah kali Pak. Aminah. Amanah. Aminah. Aminah. Mina. Aminah. Aminah. Aminah ya. Ya mana? Baca nggak? Mina yuk minu. Baca ya. Yang ini apa tulisannya? Koma. Yakumu. Yakumu. Dan 3. Yang 11? Kalau yuminu mesti amanah. Dan Siku. Yuku. Yang 13? Napako. Yunfiku. Yunfaku. Nah? Nafako yunfaku. Masa yunfaku? Piku. Apa sih kecil teh? Nafako yunfiku. Yunfiku. Kalau yunfiku sudah jadi wajan 7. Kalau mujarod, nafako? Yanfiku. Wajan berapa aslinya? Wajan berapa aslinya? Halaman 113. 74. Nafako. Yan? Wajan 3. Nafako. Yan fuku begitu ya. Oke, bagus. Kelas 1 udah bagus nih, cuma sedikit aja perubahannya. Dan ini jangan simpen di bawah. Saya tidak mencontohkan Aladina yu'minu disimpan di bawah. Kalau mau di atas silahkan sebagai judul ya. Ini jangan tulis di bawah. Yang dari Kemendagnya aja yang ditulis di bawah. Kelas 2. Yang kelas 2 sama dengan kelas 1. Sama-sama di sini tidak ada mubtada dan khobarnya, dan ini juga tidak ini ada garisnya, harusnya dibablaskan sampai ke sini. Udah betul. Nah, sedangkan yang ini bagus, ini dikasih silah boleh. Ini sila, ini sila, ini sila. Ini maktub ke ini maktub ke kedua ini. Kalau ini dipindah ke kanan, si kuning, maaf. Kalau si kuning ini pindah ke kanan, yang ini pindah ke kanan, maka kuning jadi nyambung. Maka ini jadi silah segini. Itu maksud saya. Saudara bisa begitu, daripada disilah-silah masing-masing,
lebih baik digabung. Namanya ini mausul silah. Boleh, boleh. Ya, oke. Good, itu kelas 2. Ya. Ditambahin juga oleh kelas 2 lebih bagus lagi, jamak muzakkar. Wah, Aladina itu termasuk jamak muzakkar. Boleh? Boleh. Bebaslah, tambahin aja yang jelas-jelas supaya jadi jelas ya. Oke. Yang kelas 3 sama, ada mausulnya. Malah di sini lebih hebat lagi. KKA halaman 7, kosakata halaman 7. Nah, Aladina ketemu semua huruf kasih kosakata halaman berapa, semua huruf dikasih kotakan. Termasuk fiil mudhari juga mujarodnya dicari, ditulis kosakatanya. Boleh? Boleh, gitu ya. Yang lainnya sudah betul. Kemudian ini kalau di sini mausul, di sini silah, boleh, boleh. Sekaligus ini mausul silah, pilih salah satu saja. Nggak usah dua-duanya. Kalau ini pakai mausul, kemudian ini silah, boleh, boleh. Atau mausul silah satu biji dari atas ke bawah, boleh. Nggak usah dua-duanya ya. Jadi boleh salah satu. Yang lainnya udah benar. Nah contoh ini, mausul, ini silah. Ya kan boleh, boleh. Tapi kemudian di sini tulis lagi mausul silah. Ya nggak perlu, ini double-double namanya. Jadi pilih salah satu, mau mausul dan silah atau MS saja satu panjang begitu. Oke? Oke. Nah, tapi sebaliknya yang maktub kedua ini justru diminta segini. Ini adalah maktub kedua, yang di sini maktub kedua. Ini kelas 3 belum pakai gitu, ya. Oke, bahwa kemudian dalam penulisan di sini sudah digabung, udah bagus. Dan ini malah juga sudah digabung, sudah bagus ya. Tapi di kiri tambahannya yang belum ada. Oke, kelas 3. Bagaimana dengan kelas 4? Kelas 4 sebelah kanannya sama, harus dibuka lagi. Tapi di sini kelas 4 belum mengerti bagaimana caranya, ada fiil fa'il. Ini maf'ul muqaddamnya kemana ini larinya gitu ya. Ke atas kan sama-sama hijau atau gimana? Nah, kalau tadi ini ada batas, ada penghubung, ini tahu oh maf'ul muqaddamnya adalah ke bawah sini. Ya, ini harus diputus. Begitu juga di sini jar majrur. Bil, ghaibi harus ada JM-nya di sini. Begitu juga di sini ada jar majrur, ada mausul silah, begitu. Harus. Dan kemudian di sini nomor 11 halaman berapa ditemukan? Kok nggak ada halamannya rojak nahum begitu. Kemudian yang 13 halamannya 849. Ini pakai buku lama udah nggak laku. Ini juga pakai buku lama udah nggak laku ya. Sudah pakai 736. Kalau saudara nanti saudara mau membuka buku kan tinggal dikurangi 736. Contohnya ini 894 kurangi 736 menjadi berapa? Menjadi 113. 849 kurangi 736 113 ditulis gitu. Ya. Kalau saudara tidak mau buku baru, buku lama cuma dicoretin halaman sehingga kesininya udah benar, begitu. Begitu juga kalau saudara lihat di sini, nih bijarin, udah nggak ada bijarin. Sekarang huruf 1 jarin, gitu. Namanya huruf 1 jarin. Nah, gitu, udah nggak ada itu, ya. Oke. Kelas 5, bagaimana kelas 5? Jamak juga ternyata kelas 5 menggunakan alamat-alamat lama. Nah, begini. Kelas 5 mencoba, kalau tadi cerita tentang mubtada dan khobar jelas di sini tidak ada, sehingga ini menjadi kuning bagi dia, gitu. Tetapi ini kan namanya juga isi mausul, kok tidak dikasih sesuatu? Di nahunya harus memiliki, karena dia isim dia harus memiliki. Maka ini mubtada, maka ini khobar, maka ini turun tahta dari kuning menjadi hijau, yang ini turun tahta dari hijau menjadi biru. Tapi bentuk potongannya udah benar. Cuma tinggal ditambah di kanan 1. Begitu. Kemudian nanti ini mubtada dan khobar. Lihat di halaman 506. Kemudian ini dibuang. Kemudian di sini harus ada maktub juga. Ini udah benar, udah benar. Ini harus ada maktub ke 2 dan 4 tadi. Sekarang terakhir adalah ketika saudara menganggap wow di sini ada maktub.
Maka ini jadi satu kalimat digabung sama saudara, orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan sholat. Tapi karena saudara di sini tidak memasukkan maktub, sehingga seolah-olah ini kalimat baru. Jadi wawunya di sini adalah sebetulnya istinaf menurut saudara. Dari apa yang telah kami beri rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Padahal dalam kalimat ini, Aladina, orang-orang yang itu termasuk orang-orang yang ini. Orang-orang yang menafkahkan dari rizki yang telah kami berikan. Oleh karena itu berarti ini wawunya bukan istinaf. Ini wawu atop, ini penyambung. Maka di sini harus dikasih maktub. Maka apa? Maka ini tidak boleh digaris. Kalau ini pernah digabung semuanya. Kucing. Nah. Bisa juga kalau saudara tidak, saya ngomong walaupun saya patah-patah konsisten. Di sini orang-orang yang beriman dengan yang gaib sendiri. Dan mereka mendirikan sholat sendiri. Dan apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, mereka mau nafkahkan sendiri. Itu boleh? Boleh. Sesuai dengan potongan di sini boleh. Tapi tidak boleh di sini digabung, yang ini dipisah. Itu yang nggak boleh. Oke? Tidak konsisten. Kelas 6. Kelas 6 sedikit. Hanya masalah mubtada dan khobar. Ini khobarnya ada. Nah, terus ya. Khobarnya itu 14. Dari sini ke sini, tapi ini khobarnya. Berarti ini khobar kemana? Ke kalimat sebelumnya. Tidak ada dia khobar kepada kalimat sebelumnya. Ini harus dikasih garis. Dan ini memiliki mubtada. Begitu. Ya. Dan bahwa kalimat inilah yang menjadi badal kepada kata di atas, yaitu orang yang mutakin tadi, gitu. Kemudian ini pakai bahasa Indonesia boleh, domirhum boleh kalau mau. Tapi kalau mau pakai bahasa Arab lebih bagus. Dan ini tidak ada halamannya. Yang ini nafako mungkin belum nggak ketemu ya, nafako nggak ketemu. Ini ada halaman 113 ya. Ini sudah betul, ini sudah betul, ini sudah betul, ini sudah betul, ini sudah betul. Ini tinggal dibuang ininya. Ini udah betul digabung, tetapi sebetulnya harusnya ya bolehlah. Kalau mau menganggap ini di kanan sendiri boleh, dan kemudian ini satu kesatuan mimma rejakna umyun sebagai kalimat tersendiri boleh juga, karena di sini seolah-olah jar majrurnya boleh gitu ya. Oke. Kelas 7. Kelas 7 saya ulangi lagi. Ini adalah atop. Ini adalah maktub. Ini adalah maktub ilahi. Sehingga jangan nulis maktub di sini. Ini adalah atop. Maktubnya yang ini maktub. Yang ini maktub ilahi, boleh gitu ya. Jadi bukan di sini nulis maktubnya, ini bukan di sini. Ini bukan di sini ya. Oke. Nah, yang lainnya saya kira mudore di dalam KBI do pakai H rik. Mudorik ya, bukan mudore. Itu di literatur yang lain ada yang nulis mudorek, ada, tapi di KBI mudorik gitu. Kemudian di sini ada lagi halaman nomor 13 ini yunfikuna halaman 117. Bukan 117, saya cari-cari nggak ada. Ini halaman 113 gitu. Ya. Kemudian lain lagi apa? Yang lain lagi, ini coba kita lihat mubtada dan khobar. Kalau ini mubtada, ini khobar, ini harus berubah warna. Ini kuning, berarti ini warnanya apa berikutnya? Hijau. Hijau, ya. Nah, kalau saudara bilang di sini warna hijau, anak kalimat sampai di sini selesai, ya. Karena ini adalah tadi sebagai maktub atau maktub ilahi, ini cukup digabung semua. Ini pun jadi hijau. Begitu. Jadi khobar. Bukan khobar 1, bukan khobar 2. Bukan. Kalau khobar 1 dan khobar 2, tidak boleh ada wawunya. Tidak boleh ada wawu. Nanti ada khobar 1, khobar 2, khobar 3, dan khobar boleh banyak, boleh. Misalnya, kucing adalah berwarna putih, tinggi,
cantik, gemuk. Nah, itu khobar 1, khobar 2, khobar 3, khobar 4. Gitu. Tidak pakai wawu. Nah, sedangkan ini adalah pakai wawu. Berarti ini khobar saja semuanya satu kesatuan. Dan ini menjadi warna apa? Yang anak itu menjadi warna hijau. Kemudian cucunya yang ini menjadi warna biru. Begitu. Ya. Jadi ini tidak semua kuning. Nah, kalau ini semua kuning kita juga bingung. Ini bedanya apa ya? Kotak ini dengan kotak itu. Nah, dengan warna-warni itu, bahwa saudara pisahkan satu-satu boleh? Boleh. Boleh. Tapi harus dicek juga ini nanti berhubungan atau enggak fungsinya dari gambar ini. Ketika ini digabung, maka ini pun nanti kita gabung. Begitu. Lebih bagus. Gitu. Oke, kelihatan sama juga. Yang ini ternyata masih ditulis di sini maktub kemana dan seterusnya 2, 3, 4 gitu ya. Di sini juga maktub kemana. Harus tahu bahwa sini atop, sekarang ini maktub ilahi. Sehingga di sini ditulisnya maktub. Jadi yang kuning ini saya pindahkan ke situ. Begitu ya. Ini halamannya juga masih halaman lama. Ini juga masih belum menggunakan mubtada dan khobar karena harus dibuka di buku baru halaman 506. Dan kemudian kalau saudara menganggap bahwa ini semua adalah mensifati al-mutakin, ini sifat, maka terjemahannya tidak boleh ada yaitu. Ya, terbahannya harus yang. Kalau ini sifat. Gitu. Kalau di sini sifat, di sininya ya itu nggak cocok, begitu. Dan yang saya tidak tahu kenapa ini dikasih garis, orang-orang dikasih garis semua, maksudnya dicoret, maksudnya apa ya? Kelas 8 ada yang hadir, kenapa dikasih dicoret ini kanan? Tadinya maksudnya semuanya kuning tuh, Pak Muslim. Oh gitu, maksudnya backgroundnya mau kuning. Oke. Kata-kata. Oke lah, untuk next time better ya. Good. 9, sama juga ini. Ya, maktub ke, ini harusnya cuma atau pindahkan ke sini, maktub ke-nya. Pindahkan ke sini. Jangan lupa, ini cari halamannya mana, halamannya mana, halamannya mana, halamannya mana. Dan ini karena mulai dengan min, maf'ul bih, goiru sorih. Jangan lupa. Ya. Dan ini yang tadi lagi kasusnya, kalau di atas digabung, yang di bawah harus dibuang juga. Karena ini satu kuning, sudah satu kuning. Maka di sini tidak boleh ada. Gitu. Ya, yaitu yang 9. Yang 11 di sini ada. 11. Nah, apa yang terjadi? Di sini dia ngambil dari buku Irobil Quran. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Artinya begini. Marfu af'al khomsah. Fa'ilnya akhiran wawu jamak wawu menunjukkan pelaku adalah mereka laki-laki jamak. Ini kalau dalam KBI cukup ditulis domir huwa titik. Tidak perlu panjang-panjang seperti itu. Tulis saja domir huwa gitu. Cuma ditulis domir wajahnya apa, halaman berapa gitu. Jangan menterjemah dari apa Irobil Quran, tidak perlu. Ini semua dilakukan seperti itu. 1. Kemudian yang kedua, orang-orang yang isim mausul cukup yang ini, bahwa ini naat karena setelah isim ma'rifah dan seterusnya diterangkan, ini untuk menjelaskan secara keseluruhan nanti di kanan, tidak di situ. Oke. Kemudian yu'minuna, ini fi'il marfu dengan tanda subutunun af'alal khomsah. Ini cerita juga dari Irobil Quran. Kalau di sini cukup. Kalau di Nahu itu fi'il, fa'il, selesai. Yu'minuna itu kalau di Nahu cukup fi'il, fa'il. Begitu. Ini isi majrur, tandanya adalah kasroh. Bukan di Nahu, ini jauh di kiri. Dia kasroh itu adalah, yang goim itu adalah makrifat yang kasroh di kiri aja selesai. Ini sudah ada makrifat, bukan di kanan, begitu
Ya, ini juga sama. Yu'minuna adalah fiil fa'il dan berikutnya di sini maf'ul bih. Di sini belum tahu isinya apa, di sini belum tahu gitu ya. Dan ini belum ada anak kalimat pakai warna biru, kemudian ada warna hijau dan sebagainya. Bahkan artinya belum dipindahkan dari kiri ke kanan ya, 11. Oke? Boleh saya komen Pak Musrib? Silakan. Karena ini kelas saya, jadi saya ingin komen. Ya, silakan. Maaf Pak, saya belum menjelaskan ke arah irob. Tapi saya baru mengidentifikasi supaya para santri memahami lafaz-lafaz itu berupa apa. Jadi yang saya gunakan adalah mengidentifikasi. Dan bahasa yang ada subutun, nun, dan sangat bangetnya adalah bahasa saya. Tapi bukan dari buku Irobul Quran. Karena itulah bahasa Irob yang sebenarnya. Itulah bahasa Irob. Jadi mohon maaf, saya tidak memakai kata yang pendek, saya mempergunakan kata-kata yang saya pahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya menggunakan naat? Sama seperti Pak Musib menggunakan badal. Kalau sudah badal, nggak mungkin bisa menjadi mubtada. Karena badal, irobnya adalah majrur. Karena lil mutakin di depannya. Sama dengan naat juga majrur. Kalau majrur, mubtada nggak bisa majrur. Mubtada adalah marfu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bil goebi. Bil goebi itu bukan maf'ul bih. Sebenarnya itu muta'aliknya ke yuminuna. Karena muta'aliknya ke yuminuna, dia tidak memberikan muta'alik khos itu. Karena muta'alik khos, sehingga dia tidak wajib untuk memberikan makna. Nah, kalau mau diberikan makna, ini adalah makna keterangan keadaan. Keterangan keadaan adalah hal. Jadi bukannya maf'ul bih. Kalau yang lain-lainnya hampir sama. Dan mohon maaf, saya tidak banyak koreksi hal ini. Tapi saya serahkan ini semuanya pada pada santri plus plus ketua kelas. Jadi setelah mereka mengerjakan dan sangat banget, setelah saya terangkan, mereka mencatat, kemudian mereka membuat sendiri dan menyerahkan ke Pak Musrib tanpa saya cek lagi. Oke, baik. Kira-kira. Oke, koreksinya pertama bahwa mau badal maupun naat tidak masalah, silakan. Tetapi bukan berarti bahwa aladina mubtada rofa itu tidak bisa menjadi badal. Karena yang jadi badal bukan hanya mubtada. Mubtada dan khobarnya tidak memiliki i'rob. Karena itu kalimat sempurna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi itu semua kalimat sempurna. Karena dia tidak memiliki i'rob, maka dia bisa mencantolkan diri kepada apa saja. Dalam hal ini adalah al-mutakin. Begitu juga kalau jadi sifat kepada al-mutakin. Dua-duanya adalah boleh. Tetapi bukan karena alladzina itu rofa kemudian dia tidak boleh jadi badal. Bisa. Karena bukan aladina yang menjadi badal, tetapi kalimat keseluruhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kemudian di sini menerangkan tentang yu'minuna. Yang diminta adalah yu'minuna itu, apakah itu fi'il? Fi'ilnya fi'il apa? Wajannya wajan berapa? Kemudian domirnya apa? Diambil wajannya dari halaman berapa? Itu yang diminta. Bahwa kemudian diterangkan ini asalnya adalah af'alul khomsah, silakan. Ini asalnya adalah af'alul khomsah yang kemudian bagian yang memiliki wawu jamak, silakan. Akibat wawu jamak jadinya akibat wawu jamak jadinya domir gitu. Akibat wawu jamak jadinya domirnya huwa. Itulah yang dimaksud dengan KBI. Kalau KBI itu langsung kepada hasilnya, yaitu bahwa ketika saudara lihat yu'minuna, di sini yu'minuna, maka baik diterangkan bahwa asalnya af'alul khomsah
ada wawnya sehingga waw nun sehingga jadi jamak, berarti domirnya adalah hum. Begitu. Jadi cukup di situ dengan domir, dengan wajan, dengan hal. Dan kemudian di sebelah kanan nahwu sorofnya harus fiil fa'il. Karena dia mengandung fiil dan mengandung juga fa'ilnya. Yaitu dari si una. Ingat tadi waktu diterangkan. Una itu cirinya, domirnya adalah hum. Humnya adalah sebagai fa'il di situ. Dan begitu juga artinya di sini pindah kemari. Mengenai bil ghaibi, ini adalah muta'alaq kepada sesuatu. Kalau dia muta'alaq kepada isim, kepada fi'il, maka dia namanya maf'ul bi ghairu sori. Kalau dia muta'alaqnya kepada khobar, maka dia nanti jadi hal. Begitulah kalau di KBI. Jadi kalau gitu ada namanya maf'ul bi ghairu sori. Kalau dia jar majrur. Begitu. Jadi jar majrur itu aslinya adalah dia bukan maf'ul bih, aslinya juga bukan hal, tapi dia connect kepada sesuatu yang disebut bahasa muta'alaq. Tapi cerita muta'alaq nanti kita ketemu di KTI baru cerita muta'alaq. Kalau di sini ada maf'ul, ada maf'ul ghairu sori. Ada jar majrur yang boleh disebut khobar. Kamu pakai muta'alaq. Itu namanya KBI yang sudah dijelaskan tadi di buku. Begitu, ya? Oke. Nah, ini dari pertanyaan kelas 1. Apakah fiil amana W7 berasal dari fiil sulasi amina di halaman 50 urutan 58? Jawabannya benar. Penjelasannya begini. Kalau kita lihat halaman 50 urutan 58, tulisannya amina ya'manu amnan. Artinya percaya dan aman. Sedangkan tasrif wajan 7-nya, kita buka halaman 424 dan 324 dan 325, pekan 13, maka ditasrif dengan menggunakan wajan 7, af'ala yu'ilu, af'il, la tu'il, dan seterusnya, maka kita akan bisa memasukkan amana, yu'minu, amin, la tu'min, mu'minun, yaitu orang yang beriman, mu'manun, tidak ada, imanan, yaitu keimanan. Sedangkan amanah ini diperoleh dari mana? Kalau melihat dari gambar di atas madi af'ala, kok di sini seperti itu? Karena asalnya af'ala ketika wajan 7 jadi ada persis seperti ini. Af'ala asalnya seperti itu, mohon maaf karena ini pakai word. Ini menjadi itu, tetapi dengan menggunakan aturan umum 8 halaman 694 pekan 39 yang hamzah berdua ini diganti jadi amanah, begitu. Ya, begitu aslinya sehingga jadinya seperti itu. Itu jawabannya bahwa benar itu dari itu. Kemudian cuma satu. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah selesai. Begitu saudara-saudara sekalian. Itulah yang bisa disampaikan malam ini. Mohon maaf sudah telat 30 menit. Terima kasih. Pekan depan akan lebih seru lagi. Dan pekan depan saya akan kasih bahan oleh TIK hari Senin. Ya, yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.